Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Bumi Sebidu Sahaluan. Kabupaten Ogan Timur merupakan salah satu pintu gerbang Provinsi Sumatera Selatan, memiliki luas 3.370 km persegi dengan jumlah penduduk 676.797 jiwa yang tersebar di 20 kecamatan, 305 desa, 7 kelurahan, dan 20 desa persiapan. Visi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Timur tahun 2016-2021 yaitu yakin Ogan Komering Ulu Timur lebih baik, aman, nyaman tanpa jalan berlubang. Bupati Haji Muhammad Khalid Mawardi SOS MSI dan Wakil Bupati Ferry Antoni SE bertekad untuk mewujudkan visi tersebut. Agenda pembangunan pemerintah Kabupaten Ogan Timur tahun 2021 yaitu perwujudan Ogan Timur aman, nyaman dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Peningkatan infrastruktur dasar dilakukan melalui kebijakan pembenahan jalan kabupaten dan yang sudah diselesaikan mencapai 542,42 km dan 882,56 km jalan desa, ditargetkan tahun 2020 selesai 90%. Kabupaten Ogan Timur aman yaitu memberikan rasa aman dan nyaman dengan peningkatan sinergitas antara masyarakat, pemerintah kabupaten, dan kepolisian. Hal ini ditunjukkan dengan turunnya angka kriminalitas umum dan kasus narkoba. Tahun 2018 ada 323 kasus, sementara di tahun 2019 ada 263 kasus. Rata-rata penurunan angka kriminalitas mencapai 44%. Angka kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Khalid Mawardi dan Ferry Antoni. Berdasarkan hasil survei 2019, 71% responden menyatakan puas. Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Ogan Timur juga diukur dari keselarasan program kerja pemerintah dengan visi dan misi Bupati yang dinilai dalam bentuk sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP, di mana tahun 2018 SAKIP Ogan Timur hanya mendapatkan predikat CC dan di tahun 2019 mendapatkan predikat B. Selama kepemimpinan Khalid Mawardi dan Ferry Antoni, bidang keuangan Kabupaten Ogan Timur telah mendapatkan penghargaan wajar tanpa pengecualian atau WTP di tahun 2019 yang ketujuh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Di bidang lingkungan, Kabupaten Ogan Timur juga telah mendapatkan Piala Adipura ke-8 kali dari Menteri Lingkungan Hidup kategori Kota Kecil Terbersih. Pembangunan manusia menjadi satu keniscayaan karena sejatinya pembangunan tidak hanya dilihat dari capaian fisik saja, tetapi juga dari sudut manusianya. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Ogan Timur mencapai di tahun 2018 sebesar 68,58%. Sementara di tahun 2019 mencapai 69,34%. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Ogan Timur berada di posisi kelima seprovinsi Sumatera Selatan dan di posisi kedua untuk tingkat kabupaten se-Sumatera Selatan. Ini menunjukkan Kabupaten Ogan Timur konsisten dalam pembangunan sumber daya manusia. Angka harapan hidup Kabupaten Ogan Timur yaitu 68,87% dan harapan lama sekolah 12,22%. Rata-rata lama sekolah 7,54 dan pengeluaran per kapita Rp11,759.000 per tahun. Mengikutsertakan seluruh stakeholder dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten merupakan upaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta menikmati hasil pembangunan.
Arah kebijakan pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Aku Timur yaitu memecah stagnasi pembangunan dengan melakukan akselerasi secara cerdas pencapaian kesejahteraan masyarakat di bidang daya beli, kualitas pendidikan, dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aku Timur menjadi tujuan utama pemerintah Khalid Mawardi dan Ferry Antoni. Hal ini ditunjukkan dengan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aku Timur tahun 2018 4,43% dan naik signifikan di tahun 2019 pada angka 5,86%. Sementara angka kemiskinan menurun dari 10,57% di tahun 2018 dan 10,43% di tahun 2019. Dengan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat di Aku Timur yang diukur berdasarkan rasio Gini tahun 2018 mencapai 0,336. Sementara untuk peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dilakukan strategi peningkatan promosi kesehatan masyarakat dan lingkungan, peningkatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan, peningkatan kesehatan balita dan lansia, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit. Kebijakan pembangunan dalam mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis pada pembangunan pertanian berkelanjutan, perkebunan, tanaman pangan, peternakan, serta perikanan. Dalam kebijakan pembangunan tersebut, Kabupaten Aku Timur telah melakukan beberapa inovasi daerah. Bidang pertanian Aku Timur sukses dalam meningkatkan jumlah produksi padi, yaitu tahun 2019 mencapai 1.095.510 ton dengan luas tanam padi 78.585 hektar. Kabupaten Aku Timur juga dan telah menghasilkan produk beras organik yang telah dipasarkan ke pasar modern luar Aku Timur dengan jumlah produksi padi organik sebanyak 178,26 ton per musim tanam dengan luas tanam padi organik mencapai 67.360 hektar. Bidang tanaman pangan, Aku Timur mampu memproduksi bawang merah mencapai 11,8 ton per hektar dengan luas tanam mencapai lebih dari 70 hektar. Produksi bawang merah di Kabupaten Aku Timur dapat memenuhi kebutuhan bawang merah di sebagian besar Pulau Sumatera. Untuk jenis tanaman lainnya, yaitu produksi cabai merah di Aku Timur mencapai 65.023 ton dan jagung 199.648 ton di tahun 2019. Di bidang buah-buahan, Aku Timur memiliki varietas unggul Duku Rasuan dan telah mendapatkan sertifikat IG atau indikasi geografis dari Kemenkumham Republik Indonesia dengan jumlah produksi mencapai 2.826,30 ton di tahun 2019, sementara jambu biji atau jenis jambu kristal 902,40 ton. Aku Timur juga mengembangkan buah-buahan lainnya dengan varietas yang unggul yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Kabupaten Aku Timur juga sukses dalam ketahanan pangan. Hal ini terbukti dengan indeks ketahanan pangan Kabupaten Aku Timur tahun 2019 yaitu 78,49 atau dengan predikat sangat baik. Di bidang peternakan, jumlah sapi di Aku Timur mencapai 68.995 di tahun 2018 dan meningkat di tahun 2019 menjadi 69.517 seiring dengan dikembangkannya inseminasi buatan terhadap 1.763 ekor sapi. Di tahun 2021 akan terus bertambah mencapai 80.000 lebih ternak sapi. Sementara produksi daging sapi mencapai 1.673.190 kg di tahun 2019. Dengan daging sapi yang tersedia, Aku Timur siap menerima tantangan sebagai salah satu kabupaten pengekspor daging sapi di Indonesia.
Di bidang perikanan, produksi ikan air tawar patin mencapai 35.186,06 ton di tahun 2019. Dan ikan patin ini berhasil dipasarkan dalam bentuk filet ikan serta dalam bentuk salai. Produksi ikan patin di Oku Timur merupakan terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan dan hasil olahannya kini sudah tembus ke pangsa pasar modern Sumbaksel, sebagian Pulau Jawa, serta sudah diekspor ke Arab Saudi. Produk domestik regional bruto di Kabupaten Oku Timur tahun 2020 mencapai 15,068 triliun rupiah per tahun, di mana sektor pertanian dan perikanan mendominasi, yaitu 32,15%, dengan laju pertumbuhan PDRB tahun 2019 5,86%. Pembangunan infrastruktur dasar wilayah, peningkatan pertumbuhan ekonomi, 1 digit angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, stabilitas keamanan, serta sukses pilkada serentak merupakan prioritas Kabupaten Oku Timur di tahun 2020. Di tahun 2021, Khalid Mawardi dan Ferry Antoni siap mewujudkan Oku Timur aman, nyaman dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.